Nah, kalau misalnya Tuhan langsung hapuskan dosa semua manusia, tidak perlu melakukan apa-apa, di mana keadilan Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus itu harus mati dengan cara menderita di kayu salib sampai dia mati? Nah, ini pendeta, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Kita kan masih ngomongin tentang Yesus tadi dari dia lahir sampai sudah dewasa ya, udah umur 30-an. Yeah. Dan di situ yang kita tahu, dia menjalani kehidupannya beda dibanding yang sebelumnya tuh. Dimana dia udah mulai menyelamati orang, memanggil kerajaan surga, memanggil murid-murid. Yeah. Nah, di situ ya. Nah, kita kan tahu ya kalau Yesus ini ke dunia adalah untuk menyelamatkan ya dosa-dosa, mengakan manusia dari dosa. Karena kan hukuman dosa adalah maut. Nah, yang kita penasaran nih, kenapa harus dengan kematian? Kalau di Alkitab kematian di atas kayu salib ya. Tapi sebenarnya pertanyaan itu, kenapa sih Yesus kenapa harus mati gitu loh? Kenapa Yesus harus mati? Untuk menyelamatkan dosa kita. Kenapa enggak dengan, kan Yesus maha kuasa nih, kita tahu kan. Kenapa enggak dengan berfirman gitu, dosa terhapuslah. Maka semua kan, dosa semua dosa di manusia hilang gitu. Padahal kan Yesus Tuhan menciptakan alam semesta dengan berfirman. Iya. Langsung jadi. Sekejap. Kenapa tuh? Kenapa? Alasan kenapa itu sebenarnya kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan maksudnya sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Kita tahu Tuhan itu maha kasih, ya kan? Ketika Tuhan mengampuni dosa, menghapuskan dosa manusia dengan sekejap, itu menunjukkan kasih Tuhan. Tapi selain Tuhan adalah maha kasih, Tuhan juga maha benar. Tuhan juga adalah maha adil. Ingat, kalau misalnya Tuhan langsung menghapuskan dosa, mengampuni dosa daripada semua manusia langsung tanpa melalui proses apapun, itu menunjukkan kasih Tuhan. Tapi apakah itu menunjukkan keadilan Tuhan? Menunjukkan Tuhan adalah maha adil. Menunjukkan Tuhan adalah maha benar. Susah jawabnya gimana? Itu tidak menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kan keadilan itu berarti kan ketika ada kesalahan, berarti harus ada dampak daripada kesalahan. Ketika ada perbuatan salah, ada konsekuensinya, ada hukuman yang harus dijalani. Ya enggak? Kan itu keadilan. Kan kita juga tahu ya, di dalam pengadilan di dunia juga kan tahu, setiap pelanggaran ada hukumannya. Pelanggaran ini hukumannya 1 tahun, pelanggaran ini hukumannya 3 tahun, pelanggaran ini hukumannya 7 tahun. Kenapa bisa ada hukuman? Ketika ada pelanggaran ada hukuman. Untuk memenuhi prinsip keadilan. Iya. Nah, kalau misalnya Tuhan langsung hapuskan dosa semua manusia, tidak perlu melakukan apa-apa, di mana keadilan Tuhan? Jadi bertentangan sama sifat Tuhan yang adil. Iya, bertentangan dengan sifat Tuhan yang adil. Nah, karena itu maka harus ada satu manusia yang benar. Dan manusia itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Nah, pendeta, kan udah kita tahu ya kalau setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Dan Tuhan Yesus mati ya di kayu salib. Nah, pertanyaannya nih, kenapa Tuhan Yesus itu harus mati dengan cara menderita di kayu salib sampai dia mati? Karena kita tahu kan kalau pada zaman itu ya, hukuman kayu salib itu tuh sebenarnya tuh untuk menghukum kriminal yang udah jahat banget lah. Bener-bener mungkin kalau kita tahu ya di kayu salib itu kan ada 3 orang ya, ada Tuhan Yesus dan kiri kanan penjahat ya. Itu tuh penjahat yang udah berat banget lah. Maksudnya metodenya juga penyiksaan, nggak yang mati cepet gitu loh. Kayu salib itu tuh lama, orang digantung sampai mungkin darahnya sampai habis, oksigennya juga udah susah napas gitu ya, pegel juga digantung ya. Dibanding ada cara lain kalau kita pikir secara manusia ya. Nah, ada cara mati yang bisa lebih cepat, kayak misalkan dipancung. Itu kan bisa cuma berapa detik hilang gitu ya. Tapi kenapa tuh harus melalui proses saliban yang penuh penderitaan, dicambuk juga, seperti itu gimana kira-kira? Ya itu tadi, Tuhan itu adalah maha kasih ya. Dan Tuhan itu juga adalah maha adil.
Nah, keadilan Tuhan seperti apa? Kalau kita sama-sama lihat ya, keadilan Tuhan, kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 22. Yang pertama, Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ini pertama, keadilan Tuhan adalah pengampunan itu ada dengan penumpahan darah. Jadi ada darah yang tertumpah untuk pengampunan. Karena itu kita lihat dalam hukum Taurat, setiap kesalahan itu ada korban untuk menghapuskan dosa, untuk menebus salah. Setiap orang dari antara orang Israel, baik itu kecil, kaya atau miskin, baik itu imam atau orang biasa, ada korban penebus dosa, ada korban penebus salah. Ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah. Jadi ada korban masing-masing untuk mereka. Ada darah yang tercurah untuk mereka. Nah, jadi itu pertama, keadilan Tuhan adalah pengampunan ada dengan penumpahan darah. Nah, terus kemudian yang kedua, ketika Yesus mati di kayu salib, 1 Petrus pasal 2 ayat 24 menyampaikan kepada kita, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Petrus mengatakan, Dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di mana? Di kayu salib. Jadi kita tahu tadi yang disampaikan ya, bahwa penyalipan itu adalah hukuman yang paling berat pada saat itu. Jadi itulah yang dijalani oleh Yesus. Yang ditanggung adalah dosa semua manusia. Dia yang tidak mempunyai dosa dan tidak melakukan dosa, dia harus menanggung penderitaan. Jadi menunjukkan bahwa yang dia tanggung itu adalah penderitaan daripada kesalahan daripada seluruh manusia. Karena dia yang tidak mempunyai dosa, dia tidak berbuat dosa, tapi mengalami penderitaan yang paling berat, mengalami hukuman yang paling berat. Bisa dibilang penyiksaan ya, seperti itu ya. Prosesnya sangat-sangat mengerikan ya. Jadi ketika dia di kayu salib, saat itu dia menanggung dosa kita. Nah, dan sebenarnya kita bisa melihat dari keadaan ketika Yesus disalib. Jadi ketika Yesus di kayu salib, kalau kita baca dalam 4 Injil, ada perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus, ya kan? Yang kalau kita perhatikan ya, dari perkataan-perkataan itu ya, ada 7 perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, dari 7 perkataan itu ada 3 perkataan yang berkelanjutan, yang waktunya itu berurutan. Perkataan yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ya kan? Tapi kalau kita baca sesudah itu, apa yang disampaikan oleh Yesus? Sesudah itu Yesus sampaikan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beda ya, bukan dari Bapa, sekarang nyebutnya Allah ya? Allah. Jadi dari awal dia sebut Bapa, tapi kemudian sesudah itu kalimat selanjutnya yang dia keluarkan, dia sebut Allah. Nah yang ketiga, sesudah dia sebut Allah, dia kemudian melanjutkan lagi perkataan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi dia panggil lagi adalah, kembali dia sebut lagi adalah Bapa. Ada satu yang beda ya? Ya, jadi dari sebutan Yesus kepada Tuhan, ada dia sebutkan Bapa, tapi kemudian sesudah itu dia sebutkan Allahku, Allahku ya. Kemudian sesudah itu dia sebutkan lagi Bapa. Jadi itu menunjukkan bahwa pada saat itu ketika dia mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu memperlihatkan bahwa pada saat dia di kayu salib, dia memang menanggung, memikul dosa kita.
Seperti yang disampaikan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi. Bahwa memang bukan karena kesalahannya dia disalib, bukan karena dia mempunyai salah, bukan karena dia berbuat salah, tapi memang karena kesalahan kitalah yang ditanggungnya di atas kayu salib. Betul. Jadi itu emang ada pengajarannya ya, ada alasannya ya. Jadi bukan karena tanpa alasan ya Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib, tapi di situ mengandung arti ya. Pada saat menyebut Allahku, Allahku, di momen itulah, di saat itulah ya. Di waktu itulah memberitahukan pada kita bahwa saat itu Yesus menderita oleh karena dosa-dosa kita. Benar-benar sendirian ya, menanggung dosa manusia sebagai manusia seutuhnya ya. Ya. Dan perkataan Yesus itu kita bisa lihat penjelasannya adalah dalam Mazmur pasal 22. Jadi kita bisa melihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22. Karena kan yang disampaikan oleh Yesus di kayu salib itu adalah perkataan ini ya. Dalam ayat yang kedua kan dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya. Jadi ini menggambarkan bagaimana perasaan Yesus pada saat itu ketika ada di kayu salib, yaitu dia yang adalah orang benar, dia yang tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai dosa asal, dia yang tidak melakukan dosa, tidak pernah melakukan dosa dalam kehidupannya selama 33 tahun itu, dia terpisah daripada Tuhan. Kenapa? Karena saat itu dia menanggung dosa kita di kayu salib. Untuk menggenapi ya. Ya, untuk menggenapi rencana keselamatan daripada Tuhan untuk manusia.